Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kul jamaah sidang majelis kajian Masjid As-Salam yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Ucapkan terima kasih jazakumullah khair buat para pengurus Masjid As-Salam di Purimas ini, ya, Ketua Takmir maupun DKM, atau mungkin para asatizah, alim ulama dan para staf pemerintahan, yang semoga Allah jaga upah di antara kita untuk selalu menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang mengerti bahwa kita membutuhkan kemuliaankum wal utul ilm. Ada pengangkatan derajat yang Allah janjikan buat orang-orang yang mau menuntut ilmu, sehingga derajat yang terangkat pada setiap kondisi orang yang belajar itu akan menjadi sebab kemudahan yang banyak yang Allah berikan. Bukankah ketika Islam ini agama yang mewarnai, bukan diwarnai? Fleksibilitas dalam muamalah Islam ini Nabi pertontonkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung beliau mengirim surat untuk seluruh petinggi-petinggi kafir non muslim saat itu, baik itu Kisra, baik itu Mukaukis, bahkan sampai petinggi Romawi yang terkenal yang bernama Heraklius. Surat-surat Nabi ini masih terkumpul dalam satu museum, kalau saya nggak salah di Belanda masih ada ya. Karena memang orang berebut untuk memiliki sejarah-sejarah ini. Dalam surat tersebut Nabi mengatakan Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakla azimir Rum ila Mukaukis ila Kisra dan lain-lain. Beliau mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Ucapan salam yang Nabi ajarkan kepada selain orang Islam. Ya, Nabi pun mengucapkan salam. Kalau dibilang kita enggak mengucapkan salam, salah. Nabi mengucapkan salam. Cuma bukan assalamualaikum, tapi salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat orang yang aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain, dan seterusnya. Kita nggak bahas panjang bahasan tersebut, cuma ingin mencontohkan bahwa betul-betul beliau pertontonkan bahwa Islam ini masuk ke semua lini kehidupan. Tegas bahkan beliau mengatakan aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Hei para raja, masuk Islam kalian, gentle gitu. Karena kalau kalian Islam, nanti seluruh orang itu masuk Islam. Kamu raja. Aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Kamu akan diberikan dua keuntungan. Keuntungan dirimu masuk Islam dan bangsamu. Iya, karena memang Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam ini agama yang di atas, yang tak bisa dikalahkan. Makanya kalau agama ini mewarnai, ya Islam agama yang mewarnai, orangnya muslim pun sama. Ya,
Kita nggak selamanya berdakwah dengan mengatasnamakan ayat yang kita lontarkan dari mulut kita. Karena kadang-kadang kita bicara ayat ke orang yang belum paham ayat, ya nggak bisa. Islam ini pengen mempertontonkan lebih kepada fi'liyah, bahwa setiap yang kita lakukan berkaitan dengan syariat yang tentu Allah perintahkan, Nabi contohkan, dan sahabat-sahabat Nabi melakukan. Nggak ada komplain di antara kita. Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Antum lihat, ada di Al-Ahzab ayat 36 itu. Iya, tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia, kata Allah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan amr, perintah, syariat, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada pilihan lain yang nggak ada. Menurut saya begini loh. Nah, kalau menurut kalian agama ini nggak pakai bicara menurut. Agama ini ya dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sempurna sudah agama. Wa tamamtu alaikum ni'mati, sempurna nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Supaya orang tahu bahwa tak ada lagi kemuliaan kecuali Islam itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Bahkan ayat lain mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka kalau nanti ada orang yang memaksakan diri untuk mencari agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, maka dia tidak akan pernah diterima. Islam yang mana, Ustaz? Islam yang dibawa Rasul. Ya, bukan Islam milenial yang diwakili oleh orang per orang lah. Islam yang dibawa Rasul, sehingga menjadi sebuah rukun dan syarat ibadah. Ikhlas ibadah untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau mewarnai, bukan diwarnai, kita harus punya ciri. Ciri inilah yang kita bahas. Ternyata orang beriman itu punya hati yang berkarakter. Dan hati yang berkarakter yang dimiliki oleh orang beriman ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku beriman. Ini zaman pencitraan jemaah. Ya, banyak orang casingnya Islam padahal fi'liyahnya kafir. Ya, kalau sekedar berpenampilan Islam ya betul sih ya. Yang perempuan pakai kerudung, yang laki pun ya lelaki lah. Ya, berpenampilan dengan ciri khas tersendiri, berjanggut kah, berbusana muslim kah, bahkan mungkin bekas sujud pun nampak di wajahnya, betul? Tapi ternyata khawarij. Orang ngelihat casingnya Islam, tau-taunya pasang bom bunuh diri. Betul. Kelihatannya si Islam casingnya merekrut massa buat mendemo mencaci maki pemerintah. Betul. Dan tidak sedikit mereka mengatasnamakan agama. Padahal agama memberikan standar dalam ilmu usulul fiqh. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sebuah hal baik menurut kalian pertontonkan, mengatasnamakan agama, para orang terdahulu, Nabi dan Rasul dan para sahabat sudah melakukan. Ini tidak. Makanya hati-hati, akhirnya tingkah lakumu mewarnai dengan pewarnaan yang salah. Ya, dulu di zaman Rasul, para sahabat menyaksikan bahwa kami hidup di zaman Rasul, orang-orang kafir melihat muka kami sudah bisa masuk Islam. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di zamannya sahabat Abdullah bin Abbas ya, punya murid banyak, sehingga orang bisa mengenali mana muridnya Abdullah bin Abbas dari wajahnya. Di pasar di mana ada murid
Ibnu Abbas nih. Kenapa? Selalu senyum di wajahnya. Ciri khas muridnya Ibnu Abbas tuh baik, ramah, senyum. Subhanallah. Kenapa? Ada simah. Ya kayak Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia melihat sahabat Nabi yang sedang berdakwah di Madinah, beliau mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ya, ini aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini nih. Saat itu dia belum tahu itu Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang diutus ke negeri Madinah, dulu Yasrib namanya. Nabi belum hijrah, sahabat Nabi Mus'ab bin Umair sudah diutus. Supaya orang ngelihat ini belum Nabi nih yang datang, baru Mus'ab nih. Orang yang masuk Islam gara-gara Nabi kan begitu. Nah, ini petingginya saat itu namanya Sa'ad bin Mu'az, jadi orang Islam dan jadi pahlawan yang meninggal di Uhud nanti. Kata Sa'ad bin Mu'az dari kejauhan ngelihat cara berjalannya Mus'ab, cara ngomongnya, ketemu sama orang tua, dalam berdialog, dia berkata, lam arahu, aku nggak pernah ngelihat orang yang seperti ini. Ka'annahu min rijalil jannah, ini sih penghuni surga, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng, ya ini sih nggak main-main. Ka'annahu min rijalil jannah, ini sih penghuni surga. Kok kemarinya kesana kalau orang ngomong tentang Islam tuh kok nggak ada bagusnya gitu loh. No, yang galak, yang kumel dekil no Islam. Kayaknya kalau yang nggak mandi dekil udah Islam aja. No, orang kafir mah bening-bening. Ini orang kurang belajar sejarah ini. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel yang menjadi Istanbul, ya wallahi dari Selat Bosporus itu bukan dengan perang. Lebih mendakwakan fi'liyah. Orang-orang Eropa dulu tidak kenal yang namanya mandi dan lainnya, nggak kenal mereka. Nah, Muhammad Al-Fatih ini mendakwakan mereka dengan kebersihan. Ya, sekarang ada namanya Hagia Sophia kalau di Turki itu ya, yang gereja jadi masjid ya. Itu Muhammad Al-Fatih lah orang yang membuatkan MCK di sana. Karena dulu orang-orang Eropa nggak ada yang pandai mandi, mereka cuma bisa bikin minyak wangi, mewangikan diri tanpa mandi. Orang Islam aja kan kok kemarinya kayaknya kalau orang Islam nggak dipandang bersih oleh banyak orang. Waduh, kok jadi kita yang terwarnai karakter orang-orang kafir zaman dulu. Wah, ini kayaknya mesti diluruskan. Tanda-tanda tersebut supaya kita tetap konsisten dalam pewarnaan kita kepada mereka. Yang pertama, orang beriman itu punya hati yang betul-betul takhsya, yakni khusyuk. Orang beriman ini kata Allah di surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haq. Ya, ada ayat yang mengatakan di Al-Hadid ayat 16 bahwa Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk bisa khusyuk ketika melihat Allah. Wa man nazala minal haq, ya, sementara yang datang itu kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Kalau memang Anda mengaku beriman, ya, Anda punya ciri apapun yang Allah syariatkan membuat Anda tuh khusyuk. Orang beriman ini bukan jadi orang yang pengen kaku dalam muamalah, tidak. Maka Nabi mengatakan ish ma syi'ta, ya, jangan suka atur cara hidup orang. Antum mau pakai gaya antum silakan, tapi tolong ya ukurannya yang pantas buat sholat. Ya, jangan suka dikup. Entar orang Islam itu harus pakai gamis, Islam pakai baju koko, Islam pakai khalas ya akhi, tidak ada masalah. Ish ma syi'ta kata Nabi, hidup terserah kamu. Bajunya Rasul dengan bajunya Abu Bakar nggak sama. Bajunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak sama, apalagi Khalid bin Walid, apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas, apalagi Mus'ab bin Umair tadi, berbeda. Karena memang nggak jadi sebuah patokan. Isma syi'ta, yang penting jangan membentuk tubuh. Karena ada dalil yang mengatakan kasiyat ariyat, jangan sampai jadi orang yang pakai baju tapi telanjang, ketat, membentuk tubuh, itu nggak diperbolehkan. Malis. Antum tinggal di daerah
Surabaya nih sini kan agak panas hawanya ya, pakai baju bahan tipis nggak apa-apa. Atau antum tinggal besok teman-teman di Malang, ya masya Allah di daerah dingin, bajunya tebel pun tidak ada masalah, antum yang tahu. Atau besok teman-teman di Pamekasan kita datang pagi besok insya Allah, ya. Oh kadang-kadang Pamekasan mataharinya 3 nih, betul. Surabaya kalah deh, agak panas, masya Allah ya. Mungkin punya penampilan sendiri, malis, nggak ada masalah. Ya, saya sering dikritisi begitu, Ustadz, kok Ustadz nggak pakai koko? Apa hubungannya Ustadz sama koko? Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa apa ya? Cina. Udah nggak nyambung gitu loh. Jangan paksain gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang orang ini suka hal-hal seperti itu jadi permasalahan. Padahal ada dalil yang mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Dalam riwayat ini dikatakan ish ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hidup terserah kamu, tapi ingat Allah bakal balas. Jangan merasa aman. Kita orang Islam yakin waktu yang kita berada di atas ini pinjaman, nikmat yang Allah bakal tanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Jangan tenang-tenang aja. Ini kita bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia Assalam ini, masya Allah. Ya, kita beribadah di sini ya dengan waktu yang sama di tempat yang sama. Ini nikmat. Karena nanti bersama dengan waktu yang sama di tempat yang sama, ya fi'liyahnya bisa berbeda. Allah bakal tanya. Antum punya rumah itu nikmat, itu bakal ditanya. Antum punya motor, mobil itu nikmat, itu bakal ditanya. Jangan pernah antum bilang, ana sih rumah ini ana beli pakai uang ana sendiri. Uang sendiri, uang Allah, enak aja uang sendiri. Lu ndak Zat, ana kalau ndak pinter begini begitu Zat, nggak tahajir ana Zat. Wah korun ini. Orang itu cuma ketitipan gitu loh. Jangan antum bilang karena yang lebih semangat kerja daripada antum banyak cuma nggak ketitipan, betul? Allah cuma titipin, dan titipan tersebut antum pakai untuk apa? Allah bakal tanya. Untuk beli rumah, alhamdulillah di rumah tersebut tegak tidak syariat. Jangan cuma mengatakan home sweet home, baiti jannati, jangan cuma mengatakan seperti itu. Karena baiti jannati, rumahku surgaku, surga ukuran Allah apa? La yasma'una fiha laghwan wala ta'siman illa qilan salaman salamat. Rumahku surgaku. Alhamdulillah, betul. Tegak gak syariat? Karena yang namanya surga, penghuninya betah. Rumahku surgaku kosong melulu pada ngayat. Nah, surga enakan di surga adem, tempatnya asik gitu ya. Orang banyak yang ngayal seperti itu. Nah, ini berbahaya sekali ya. Nah, orang-orang yang beriman dia akan mewarnai banyak orang karena kehusuan yang dia miliki. Apa penyebabnya? Ya ini Allah mengatakan lidzikrillah, karena gemar mengingat Allah. Ya, gemar mengingat Allah. Kayak apa ya? Ada riwayat dari Nabi yang mengatakan salah seorang yang Allah lindungi ketika tak ada perlindungan nanti, ya ini seorang pemuda yang bangun malam kemudian nangis karena ingat Allah, bukan karena ingat dosa, karena ingat Allah. Ya, jadi kenapa dia ingat Allah nangis? Karena dia kenal Allah. Ya bagaimana dia nggak bersedih? Lawang Allah ciptakan dirinya untuk sebuah peruntukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kan peruntukan. Dan kalau sudah bicara ibadah, kita bicara ubudiyah. Bicara ubudiyah nggak main-main. Allah utus pada setiap umat seorang rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kalau sudah bicara ibadah nggak main-main. Allah utus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullah, untuk mengajarkan cara beribadah. Ya, ibadah pasti Nabi ajarkan. Ya, bahkan disaksikan sama orang-orang Parsi di zaman dulu ketika sahabat Salman Al-Farisi ditanya, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah."
Bukankah kalian ini umat Muhammad? Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan cara cebok pun diajarkan. Kata Salman, ajal, betul. Nabi kami apa yang nggak diajarin? Semua diajarin. Jangankan cara sholat, cara takbir, cara wudhu, maaf ya, cara buang hajat pun diajarkan. Agama lain mana ada yang begitu diajarin. Kita kalau buang hajat jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat, betul? Antum masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Tiap masuk antum bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Antum keluar bilang apa? Ghufranak. Artinya apa? Ampunkan aku. Ngapain di WC? Kok minta ampun? Karena kita nggak mengingat Allah dalam WC, betul? Makanya orang Islam punya warna, di WC nggak bisa lama. Ini ngaku Islam, beriman, di WC lama. Ya, buat apa ada kata gufronak, minta ampun? Kenapa? Melupakan Allah. Karena nggak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Menandakan di luar WC ini mulut rotban min zikrillah. Suruh basah ingat Allah biasa. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu berat ban. Kagetnya aja bismillah. Takjubnya aja subhanallah. Menjadi orang yang betul-betul paham. Makanya Allah pancing, orang jangan ngendon di rumah, apalagi laki keluar. Kata Nabi, laki itu kayak burung, terbang pagi, balik sore terbang. Jangan ngelinter di rumah. Dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, kayak orang wirid gitu loh. Laki keluar gitu loh, supaya tahu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah ini luas. Di sini kita nggak dapat rezeki, di tempat lain kita dapat nanti insyaallah. Itu prinsip. Suruh keluar, suruh dia lihat. Allah pancing. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tiap Jumat dengar ini ayat, ente nggak penasaran? Tidakkah kau lihat Allah ciptakan ibil, onta? Nggak penasaran pengen lihat onta? Di mana Ustaz? Ya di Arab. Maksudnya, oh haji. Allah pancing kita, jangan ngendon di masjid aja, jangan cuma di majelis. Di majelis, di masjid nggak ada onta. Bumi yang paling Allah suka masjid. Ayo belajar di masjid. Tapi bukan berarti nggak belajar di luar masjid. Lah Allah yang suruh kok. Kalimatnya kan nanya kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kau tak melihat bagaimana Allah ciptakan itu ibil? Itu onta. Suruh lihat onta itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba kamu lihat itu bagaimana Allah tinggikan langit. Kelihatan nggak langit dari sini? Langit-langit kelihatan. Pengen lihat langit, keluar masjid kita. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Fadzakir, mikir, kata Allah kan begitu. Masya Allah. Ini merespon harusnya. Oh iya ya. Berarti kita suruh mikir di mana saja ini. Jadi ulil albab. Jadi ibadur rahman. Alladzina yamsuna 'alal ardi khawlan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salatan. Hamba-hamba Ar-Rahman itu kata Allah apa? Alladzina yamsuna, yang jalan. Bukan yaskun. Bukan yaskut, tapi yamsun, jalan-jalan di muka bumi berjalan, tapi tanpa ada kesombongan. Kenapa dia nggak sombong? Kenapa yang dia mau sombongin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana saya mau sombong? Nikmat Allah mana yang mesti saya dustai? Sehingga lisannya selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ahwada ulil albab. Tuh. Orang beriman tuh itu hatinya gampang sekali khusyuk karena ingat Allah. Iya ya, apa yang mau saya sombongin kalau begini? Lawang semua milik Allah, titipan Allah. Kok dititipin munyain?
nggak lihat tukang parkir noh, punya motor, punya mobil, nggak sombong, dan punya orang, diambil sama yang punya, seneng. Betul. Kita dititipin, kadang-kadang kita munyain, diambil malah komplain. Ya, ada yang hilang, ya Allah, kenapa mesti diambil? Ya emang harus diambil, titipan. Kita suka komplain tuh begitu ya. Ini orang beriman tidak punya karakter, hatinya khusyuk, mengingat Allah. Dimanapun dia mengingat Allah, hatinya khusyuk. Yang kedua, orang beriman itu punya karakter inabah. Inabah di sini jamaah bisa dilihat di surat Qaf. Surat Qaf ayat 32 ayat 33. Ada dalil Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Ada dalil yang mengatakan ayat ini, ma tu'aduna likulli awabin hafiz, inilah yang dijanjikan kepada kamu, yakni pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Jadi gini, Allah selalu menjanjikan kebaikan buat orang yang mengembalikan semua hal ke Allah. Sering kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, yang betul-betul nggak kelihatan bil ghaib. Wa ja'a bi qalbin munib, di mana dia selalu datang ke Allah dengan hati yang inabah, hati yang tunduk, hati yang bertobat. Bagaimana memasarkan sebuah produk? Contoh Nabi itu menawarkan sebuah produk yang Allah perintahkan disampaikan kepada umat. Apa produknya? La ilaha illallah. Sampaikan la ilaha illallah. Bu'istu bisayf baina yaday sa'ah hatta yubadallah la syarika lahu. Aku diutus di akhir zaman dengan pedang, ya, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan tak ada kesyirikan. Ini pasaran Rasul ini. Beratnya apa? Kalau Nabi sebelumnya, ya, Nabi sebelumnya atau agama-agama sebelum Nabi Muhammad itu mereka berusaha untuk menggambarkan wajah Tuhannya. Ya. Tuhannya pakai gambar, Nabi Muhammad tidak, nggak pernah mengatakan wajah Allah. Bahkan sampai saat ini pun 14 abad sudah berlalu wujud Nabi, orang Islam nggak boleh menggambarkan Allah dengan wajahnya, sehingga memasarkan sesuatu yang nggak kelihatan, gaib. Ya. Bahkan kita nggak pernah ngelihat Rasul, gaib, karena kita nggak hidup di zamannya, betul? Cuma kok kita bisa beriman? Dahsyat gak jual belinya Rasul itu? Antum menjual sebuah produk, kalau antum nggak bawa sampelnya, orang mana percaya? Yang dia katakan cuma bukti. Ana basyarum mislukum yuha, aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Ana basyarum mislukum yuha, aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Nggak gampang dakwah Rasul. Membawa Quran yang balaghahnya tinggi banget, mantiknya tinggi. Di zaman orang tuh bersyair, puisi. Quran turun di zaman syair. Di zaman syair, makanya kalau dibilang ke orang cenderung sama syair ketimbang Quran, ini sudah kebalik. Justru dulu Quran itu diturunkan di tengah syair. Hancurlah semua syair, terkalahkan dengan kalamullah, Al-Quran tersebut. Makanya kalau sekarang kebalik, malah ada orang yang menjadikan Quran sebagai syair, dikombinasikan dengan musik, ya. Walaupun nabinya bilang, wa minan nasi may yastarillah wal hadis, nanti ada satu masa, sekarang sudah nggak ada kata Nabi, nanti ada orang yang menghalalkan alat musik, bahkan membela mati-matian bahwa itu musik Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terjadi dan memang kenyataan. Ya, karena asas yang berbeda ketika kita menegakkan sebuah syariat. Nabi Muhammad ajarkan kemuliaan. Ayo, kembali ke Allah yang Maha Menjaga. Lihatlah bagaimana Allah pertontonkan ini, ya, arti yang inabah. Jadi kalau sudah mentok, tidak dia paksakan. Dia akan berkata la haula
wala quwata illa billah. Ana udah berusaha, udah nggak keluar jalur lah, ya. Karena ana yakin kalau pengen sampai ke sebuah tujuan nggak boleh keluar jalur. Ya. Inna safina la tamsi alal yabas. Ini perahu kalau pengen sampai tujuan, pelabuhan, jangan keluar jalur. Ada jalurnya sudah. Ya, agama juga sama. Kalau kita ingin sampai kepada nikmat iman dalam beragama yang dikatakan halawatul iman, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang menyebabkan orang merasakan manisnya beragama, manisnya iman. Itu jalur. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama, itu jalur. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar cinta kepada manusia, benci kepada manusia karena Allah ukurannya. Dan yang ketiga, ayat yahuda fil kufr balait anqadahullah kama yakrahu ayyukdaba wajhu finnar. Benci untuk kembali kepada keburukan di masa lalu, itu jalur. Kalau pengen merasakan halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya agama, dia gampang kembali ke Allah. Ana udah berusaha, ana udah sampaikan, ana yakin kalau dalam dakwah ini kan merubah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubah dengan tangan. Udah, Anda udah bisa melerai dengan baik-baik, cuma dia nggak nerima kayaknya. Ya. Fa in lam yastati fa bilisani. Coba pakai mulut, jangan bosan. Kali kalau kita ucapin salam, ya, Nabi tadi hatta sama orang kafir dia katakan salamun ala man ittaba'al huda, bukan assalamualaikum. Tegur sapa Nabi dahulu. Ya, dia tegur, dia tahu manusia butuh manusia. Tapi nggak mengiyakan apa yang mereka yakini gitu loh. Kayak kemarin sampai tiap tahun orang punya masalah sama si Mary sama si Happy. Tiap tahun. Lo kan cuma sekedar ngucapin. Emang di mana? Nah, nih kalau bilang salahnya di mana nih, orang ini nggak paham. Ya. Permasalahannya bukan ucapan, tapi Anda mengiyakan bahwa Tuhan punya anak, itu masalah. Bukan main-main. Ya soalnya bos. Lah aku kerja sama dia, Ustaz. Kalau namanya pegawai kan samina wa atona. Ana mau usaha, Ana mau usaha, cuma gak bisa bersaing sama mereka, Ustaz. Ini cukong-cukong ini, Ustaz. Orang kafir ini orang kuat, Ustaz. Kita ndak bisa bersaing, Ustaz. Dia punya modal, Ustaz. Kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya Allah. Digantikan Abu Ubaidah bin Zarrah ketika penaklukan kota Palestina. Orang mencemooh jenderal jadi prajurit. Kata Khalid, jangan kau cemooh diriku, mumpung aku di bawah. Tanya, kenapa aku nggak pernah kalah perang? Tanya. Kalau jadi jenderal susah nanya kan? Sekarang tanya, mumpung di bawah. Benar juga ditanya, kenapa ya Khalid begini? Aku mendengar Nabi pernah berkata, beda kita sama orang kafir kayak orang hidup sama orang mati. Aku selalu berkata kepada pasukanku yang sedikit, bertemu dengan pasukan musuh yang banyak, ku katakan pada pasukanku, musnahkan mayit-mayit tersebut. Sekarang kita tidak perang, juga kita bermuamalah, berbisnis, betul? Ayo Muslim bangkit, musnahkan pengusaha-pengusaha mayit tersebut. Islam mesti kompak. Buang itu konvensional. Tak usah kenal lagi yang namanya ATM konvensional. Tegakkan bank-bank syariah. Kitanya yang nggak berani. Kita punya apa? Kita punya Allah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita punya Allah yang punya ilmu kun fayakun. Ini malah nggak berani bersaing sama non muslim, malah menjadi kacungnya non muslim. Akhirnya statusnya muslim cuma karena pegawai, tiap di ujung Desember pakai baju center class, betul? Lah ya karena kita nggak yakin kita bisa menang.
Kita nggak berperang dengan senjata, cuma perang secara umum. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsira biiznillah. Dari dulu kelompok kecil itu mengalahkan kelompok besar. Kenapa? Karena izin Allah. Allah izinkan kita menang, seperti Allah izinkan kita kaya nanti. Nabi hanya tawarkan kepada kita, kalau mau kaya, talak tidur pagi, barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang Islam pagi bangun, atur strategi dagang dari habis subuh. Apa yang mau dijual, kemana dijualnya, bagaimana cara menjualnya, siapa yang dihubungin, atur strategi pagi. Itu calon orang-orang berkah, calon-calon orang sukses itu. Sudah, kenapa? Timingnya kita istighfar, ada zikir pagi, ada zikir petang. Malam istirahat, bangun sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terangkat derajatmu nanti. Kenapa? Sukses kamu karena Allah angkat kamu. Kau orang yang layak dititipin kesuksesan. Tuh. Enggak ngaruh sama non muslim. Uang boleh banyak mereka, karisma kita yang punya. Nah, cuma kitanya muzabzab, gusaka gusai sail. Kita kayak buih di lautan. Kayaknya Islam makan riba. 1 dirham riba, sekarang mungkin 20 ribuan. Ya. Sama dengan zina sama orang tua sendiri. Antum pegang ATM riba, antum berkonvensional, antum zina sama orang tua. Allahu Akbar. Udah gitu lucu lagi, tiap sholat nangis. Ya Allah ampunkan aku, cuma di kantongnya ATM. Nah, ini jangan dibiarkan nih ya. Orang Islam ini harus buru berinabah. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz. Ya udah, bismillah, ini manfaat. Kita berterima kasih sama Masjid As-Salam ini. Bisa kumpul, bisa kajian ya, supaya ke depan kita mewarnai, bukan diwarnai. Orang Islam nggak punya kepentingan sama dunia. Dunia cuma numpang lewat. Innama dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dzalik fadhahibun aw tarikuhu linnas. Nabi kan bilang begitu. Orang Islam ngelihat dunia itu kayak yang dimakan, yang diminum, cuma beda di bibir, pedas, asam, manis, asin di mulut, masuk ke perut, keluar mirip, betul? Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang, wa tasaddaqa fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Orang yang cerdas, dia akan taklukkan dunia untuk akhirat. Tapi sebodoh-bodohnya orang sekolah setinggi-tingginya supaya jadi pejabat, bahkan menawarkan diri atau jadi pengusaha. Padahal boleh-boleh saja dalam Islam ya, cuma buat mengumpulkan uang ke lemari besi. Emang ada mayatnya besi? Nggak ada yang dia bawa. Taklukkan dunia untuk jihad. Dzirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Wal jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dan jihad ukuran Islam itu ya dengan harta dan jiwa. Harta dulu baru bicara jiwa. Ayo sukses, jadi orang kaya. Bukan buat sombong dengan harta, buat jihad. Buat jihad. Kita bisa bantu teman-teman nih yang kerja di masjid, yang bagus bacaan Qur'annya, mungkin belum umrahin. Kita lihat di banyak orang-orang soleh nih yang mungkin nggak, dunianya kurang banyak dia miliki, anaknya pintar-pintar, sekolahin. Apalagi ini mau Ramadan nih ya, ayo dong buktikan kompak ya kita orang Islam di Indonesia nih. Sebagai bangsa buktikan dan pertontonkan. Ayo lihat mana masjid, mana musola yang mungkin kamar mandinya belum rapi, airnya masih masalah. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya, 70 harian lebih. Allahu a'lam bishawab ya, nggak lama lagi. Ayo saling menziarahi di antara kita, lihat kira-kira apa yang mereka butuhkan ya. Mulailah kita berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Jadi orang yang punya izzah, Masya Allah. Yang ketiga, orang beriman itu punya hati yang gampang bergetar. Ya, ada dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2. Sering kita dengar ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sering kita dengar ayat inilah. Allah informasikan, karena nanti akan banyak orang gampang mengatasnamakan dirinya beriman. Tapi kata Allah, orang beriman tuh punya cirinya ini di Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, karena mukminnya pakai alif lam. Dalam bahasa Arab kalau kata di kedepannya alif lam jelas keberadaannya. Sesungguhnya orang beriman yang jelas keimanannya gitu. Innamal mu'minun, tapi secara umum bacanya cuma sesungguhnya orang beriman. Tapi dalam bahasa Arab dalamnya dikatakan keimanannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yakni orang yang kalau dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kapan disebut nama Allah? Dalam segala hal. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar, ada getar lah terasa. Ya Allah, Allah panggil kita. Atau mungkin ayat di kuban kata Allah, ya. Atau mungkin orang mengatakan alhamdulillah, katakan yarhamukumullah. Allah disebut bergetar, spontanitasnya tinggi. Menjawab orang bangkis itu kan wajib. Kenapa? Karena nama Allah disebut, ya. Orang beriman responsifnya tinggi, bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Dan lebih, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, kalaupun ditambah ayat-ayat lain dibacakan, tambah imannya. Antum pernah dengar gak sejarah penaklukan kota Palestina di zaman Khalifah Umar dari tangan Romawi, ya, dari sambungan Khalid bin Walid yang digantikan sama Abu Ubaidah bin Zarrah, betul? Ini saking gengsinya orang Romawi, orang-orang ningrat lah kalau Romawi dulu itu. Mereka mengakui kalah sama orang Islam di tangan Abu Ubaidah lagi, bukan siapa-siapa, ya, cuma aminu hadhil ummah, orang yang baik imannya, kata Nabi itu, ya. Ya kita mau nyerahin ini Palestina cuma Umar kemari. Harga diri kita harus level dengan Umar lah, pemimpin 3/4 dunia. Ya Umar ladenin, kebayang dari Madinah ke Palestina berapa lama tuh. Umar bilang baik, saya akan datang ke Palestina, ya, tapi nggak perlu dikawal, kata Umar, karena pengawalan pasukan butuh biaya, itu baitul mal nanti urusannya. Baitul mal itu duit umat, saya cuma khadim, pembantunya umat, khalifah gitu. Udah, biarkan saya naik kuda sama pembantu saya namanya Salim, bukan pembantu, apa namanya, ya pegawainya lah kalau kita bahasa sekarang ini. Salah seorang mantan pembantu sahabat yang Nabi puji keagamaannya. Salim ini salah seorang yang baik dalam bacaan Quran. Pergilah Umar, kebayang tuh khalifah mau datang ke tempat yang habis ditaklukin tanpa pengawalan. Cukup satu kuda dengan pegawainya Salim. Kata Umar, gantian aja Salim. Enggak, 2 kuda, jangan, 1 kuda cukup. 2 kuda punya umat, itu baitul mal urusannya. Segitunya tuh. Umar naik, Salim jalan. Salim naik, Umar jalan. Tapi kata Umar, ya, siapapun yang sedang naik di atas kuda, ya, tolong teruskan membaca ayat. Sehingga perjalanan beliau berdua dari Palestina dari Madinah ke Palestina itu menghatamkan 1 Quran. Umar nggak mau membuang waktu, sehingga sampailah di depan Masjidil Aqsa, ya, itu Salim di atas kuda. Kata Salim, khalifah, aku turun, antum yang naiklah, antum ditunggu. Jangan, kamu tetap naik, biar saya yang turun. Nggak enak. Kata orang-orang Romawi, ini yang naik kuda nih pasti ini khalifah nih. Itu yang jalan pasti pembantu. Tapi karena mereka tahu ciri-ciri Umar itu tinggi. Umar itu tinggi sekali. Dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, Khalifah Umar itu tinggi sekali. Umar kalau naik kuda kakinya nempel ke tanah. Jadi antum sebenarnya tingginya segimana? Tinggi sudah dia. Sehingga Umar berkata kepada Salim,
akulah yang berhak untuk jalan dan kau di atas sana. Kenapa? Karena aku berhak mendapatkan pahala banyak sebagai khalifah. Biar aku yang lelah, kamu gak usah lelah. Itu Umar. Merendahnya Umar. Ya. Dia baca ayat, digetarkan jiwanya. Lihat alim ayat itu zadatum imanan, tambah iman. Makanya ketika dia masuk ke ruangan di mana orang Romawi nunggu dia, Abu Ubaidah yang bingung. Umar datang masuk ke dalam masjid menenteng sendal dengan baju 17 tambalan, dalam riwayat dikatakan dalam pundaknya Umar. Kenapa Umar pundaknya banyak tambalan? Karena sering ngangkutin karung gandum buat ngasih orang miskin setiap malam. Abu Ubaidah ngelihat Umar dengan penampilan yang sederhana, ngelihat yang nunggu rapi-rapi, negur Umar. Mungkin bahasa kita sekarang gitu ya. Umar, ini kamu begini apa kata dunia gitu loh. Ya maksudnya ini penampilanmu dengan yang nunggu ini sudah beda. Marah Umar. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azzana Allah bil Islam wa man yabtagil izzah bighairi Islam. Marah Umar. Abu Ubaidah dengar ya. Inna kunna adallu qaumin, kita ini kaum yang hina. Padahal Umar Quraisy yang dimuliakan sama Allah, orang-orang Arab yang Masya Allah, sahabat Nabi yang dimuliakan. Lah, adallu qaumin, kita ini orang yang hina. Abu Ubaidah, a'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam, apa layak cari kemuliaan selain daripada Islam? Jadi penjilat orang-orang kafir ini. Jaga dirimu wahai Abu Ubaidah. Lihat, sampai Umar lah yang mengatakan kita mesti bikin hitungan hijriah. Dibikin sama Umar kan di zaman Khalifah Umar. Romawi punya hitungan miladiah, kita punya hijriah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Umar lah orang yang menentukan tahun hijriah itu. Masya Allah. Tapi tidak setiap tahun Umar menjadi khalifah ngerayain tahun baru hijriah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan beliau, betul? Makanya jangan kaleng-kaleng jadi orang Islam, nyontoh total gitu loh. Tapi asik. Jadi orang yang betul-betul Masya Allah. Makanya Nabi ngelihat tingkah Umar ibn Khattab, kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Umar Nabi. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, poin mewarnai bukan diwarnai itu ketika kita paham hakikat Islam yang sebenarnya seperti apa. Ya, bukan jumlah bilangan hafalan yang kita punya, tapi lebih kepada berapa banyak ilmu yang sudah kita pakai. Karena orang Islam yang beriman itu punya karakter penghuni surga yang Allah haramkan seseorang dijilat oleh neraka. Qaribin, hayyin, sahlin. Jadilah orang yang qarib, gampang akrab. Hayyin, lembutnya manusia. Sahlin, mudahnya orang. Itu karakter penghuni surga, ciri khas orang mukmin sejati. Sehingga dimanapun dia berada, bak mutiara. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur, tetap mutiara. Dimanapun dia berada, seperti berlian. Walaupun di atas tumpukan bongkahan batu yang berlumut, berlian tetap berlian. Orang Islam, ayo maju, taklukkan dunia tanpa harus tasyabuh bil kufar, tanpa harus menyerupai orang kafir. Karena Islam sudah ya'lu wa la yu'la. Di atas tak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Barakallahu fikum, subhanallah. Ya, semoga manfaat yang disampaikan. Mungkin ada dua tanya jawab yang mau ditanyakan, silakan. Yang Anda sampaikan mungkin nggak dipahami. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ditulis lebih baik supaya kita terbatasi bahasanya tentunya, nggak melebar nantinya. Atau mungkin sambil menunggu, ya menunggu ditulis pertanyaannya. Ana mau tanya sama antum yang datang ke Assalam nih. Ya sebelum ana ditanya, ana mau nanya dulu sama antum. Ada gak nih yang datang ke Masjid Assalam di Purimas Jalan Jimbaran ini ya, Surabaya, yang datang dari tempat yang paling jauh kemari untuk dengerin kajian ini? Ada yang paling jauh tempatnya siapa? Sengaja datang paling jauh. Fadal. Ada? Mana? Antum di mana? Langsung sebut di mana? Lamongan. Hah?
Antum Tuban. Tuban sama Lamongan jauh mana sini? Tuban. Tuban ya. Ada yang lebih Tuban datang buat kajian. Dari Tuban langsung kemari. Wow. Ada yang lebih jauh dari Tuban? Mana? Oh, Gresik lebih jauh lagi. Dekat ya? Oh, kadang-kadang ini. Tapi semangat ngomong ya. Tuban paling jauh ya? Tuban paling jauh ya, Masya Allah. Banjarmasin, waduh. Antum datang buat kajian. Terbang antum, mana Bogor lebih jauh. Ini yang Tuban ini nih kita ganti ongkosnya bro. Ya, nanti panitia kasih ongkos bahan bakar. Udah antum pulang pergi, antum pakai mobil atau motor? Motor, udah full bahan bakar antum insyaallah. Ini yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak siapa? Fadhal, antum datang kemarin ini bawa diri antum, bawa istri, bawa anak. Berapa orang? Coba. Ada? Angkat tangan langsung sebut berapa? Berapa? 6. 4 orang. Ada lagi yang lebih dari 4? Ada? 5 orang. Masya Allah. Ada yang lebih dari 5? Itu berapa? 8. Siapa aja itu 8? 8 orang pakai mobil. Masya Allah. Anak, istri? 2. Antum, istri, anak. 8 paling banyak. Enggak ada lagi, 8 paling banyak ya. Ini panitia tolong nanti yang 8 ini pun kita ganti, kita kasih buat jajan sama keluarganya itu. Atau ini yang datang sekarang ini yang usianya paling sepuh, ada? Ada usianya paling sepuh ada? Yang usianya paling sepuh? Yang 70 tahun ada? Oh, barakallahu fiik. Ada yang di atas 70 tahun ada gak? Ini bapaknya 70 tahun. Ada yang di atas 70? Ada? Nggak ada, ini paling tua ya, Masya Allah nih. Buat contoh buat kita-kita yang masih muda nih, beliau di usia 70 masih mau hadir buat menuntut ilmu nih ya. Pak, doakan kami yang mudah-mudahan biar bisa beristiqomah ya. Ini buat yang 70, Ustaz Subhan kasih emas ke beliau. Ada bro? Ada yang jujur dalam 1 pekan ini dia tinggal jauh dari orang tuanya. Ya, maksudnya nggak serumah sama orang tuanya, nggak serumah sama orang tuanya. Tapi setiap hari kalau dia mau kerja nemuin orang tuanya. Ada. 1 pekan 7 kali. Ada. Rumahnya misah sama orang tua. Ada. 7 hari dalam 1 pekan ini 7 kali ada. 6 kali ketemu sama orang tua dalam 1 pekan ini ada. 6 kali. Antum? 4 kali. Jauh rumah antum sama orang tua antum? Jauh ya? Tiap hari antum temuin beliau? Oh, antum kerja untuk nemuin beliau begitu? Sepekan 4 kali ini, barakallah. Ini buat antum, Pak. Ya. Masya Allah ya. Ya, kenang-kenangan dari Ustaz Subhan, mudah-mudahan manfaat insyaallah Pak. Iyakum insyaallah. Doakan Pak, kita ini semangat terus belajar insyaallah ya. Karena orang-orang tua ini doanya mustajab. Ada yang lebih dari 4 kali nemuin orang tua dalam 1 pekan ini? Ada? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini emas buat antum ya. Buat contoh yang lain bahwa orang laki itu, orang tua itu nomor 1 ya. Temuin orang tua kita kalau pengen berkah insyaallah. Nanti buat antum nih, fadhal, antum bisa ambil nih. Barakallahu fikum ya. Semoga manfaat insyaallah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mana? Ada pertanyaan mungkin tertulis? Fadhal. Ada? Enggak ada soal? Ala antum nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, aywa,
akhi fillah, kita hidup di zaman ini yang bank itu merupakan alat bantu transportasi gitu. Kita nggak hidup di zaman yang bisa kayak orang dulu cukup bawa pundi-pundi uang di pundak gitu ya. Perlu ada perlindungan gitu. Makanya ada tambahan untuk yang dapat amplop tadi. Taib, nah ya. Nah, ya dulu ada Baitul Mal. Sekarang juga kita butuh seperti itu gitu ya. Makanya sebenarnya kita hanya memanfaatkan bank sebagai transportasi gitu loh. Ya, bukan bisnis banknya. Karena yang disalahkan kata bank syariah juga banyak bisnisnya yang belum syariah. Ya, kayak masalah emas, masalah baca kredit dan lain-lain gitu ya. Tapi paling tidak ada legalitas ulama. Makanya kalau dibilang orang Islam perlu, sangat perlu sekali Pak. Kita hidup di zaman yang perlu ada perlindungan pada harta yang Allah titipkan sama kita gitu. Sangat perlu sekali. Makanya ayo, saya begini ke tiap kota, saya bukan pegawai bank syariah, bukan, demi Allah. Tapi saya ajak teman-teman, ayo, udah saatnya kita tinggalkan bank konvensional. 87% muslim di Indonesia ya. Kenapa mesti diatur sama konvensional? Sehingga antum nggak bisa mencegah itu bank keliling, antum nggak bisa mencegah pinjaman online. Mereka pinjam ya dari uang antum yang diletakkan di bank konvensional. Bank konvensional minjemin ke mereka. Antum dijanjikan 10%, mereka pinjamkan ke orang 15%, orang pinjamkan ke antum 20%. Gara-gara kita banyak orang yang terjerat dengan riba. Bismillah, udah saatnya tinggalkan semua yang bersifat konvensional. Itu lebih baik buat kita. Barakallahu fikum. Nah, taib, ada hadiahnya? Wah, masya Allah. Ada hadiah nih. Ada kunci-kunci rezeki, buku bagus buat antum nanti ya. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi yang tanya, silakan. Ada? Khalas? Wallah, anak senang kalau sudah bisa istirahat. Baru nyampe, antum naon. Ya. Ya. Oke. Bagaimana anak serumah dengan orang tua dengan akidah yang berbeda? Taib, nah. Ayo, nah. Ya sebenarnya ada fatwa ulama dulu tentang kesiahannya gitu lah. Kalau syiahnya sampai Rafidhah, kafir dia. Ya, tapi kalau syiahnya Syiah Zaidiyah, ya, belum dikatakan kafir. Ya, yang berhak mengkafirkan seseorang itu ulama. Kita nggak boleh gampang mengkafirkan. Kita punya majelis ulama. Ya, yang berhak untuk mengatakan kafir dengan syarat. Makanya alangkah baiknya kalau ada yang menasihati dia. Bicara nasab nggak terputus. Satu rumah dengan anaknya kita menasihati, apalagi nih anak masih sendiri, masih butuh orang tua biasanya gitu ya. Itu kesempatan kita mendakwahkan dia. Ya. Wallahu alam. Intinya dipastikan dulu, ya sampai betul-betul dia bisa mengatakan dirinya Rafidhah dan dia kafir. Ulama berfatwa, karena di MUI juga nggak boleh Syiah Rafidhah kan, kafir, nggak diperbolehkan. Nah kalau sudah begitu berlaku hukum beda agama, la yuwarisul mu'minul mu'min wal mu'minul kafir, nggak ada waris mewarisi di antara mereka dan lain sebagainya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini ada juga nih, ya. Ini buat antum zikir pagi petang. Kali dibacain tuh anak zikir pagi bisa diruqyah kali nanti. Bisa aja kali ya. Khalas ya. Tapi kita masih ada agenda lagi besok nanti insyaallah. Kita bisa ketemu lagi di beberapa tempat nanti insyaallah. Ya jamaah, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Doakan nih masjid kita As-Salam nih, semoga Allah selalu jaga sebagai tempat-tempat penyubur iman insyaallah. Doakan para pemimpin kita baik itu yang di Surabaya maupun Indonesia secara umum agar Allah jaga para pemimpin kita dan diberikan hidayah semua insyaallah. Jadilah bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, bangsa yang bagus dalam keimanan. Karena pemimpin tergantung rakyat, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat oleh Allah pasti orang pintar nanti insyaallah. Ya, sebagai manfaat minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafir